Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, rekan-rekan konsultan HAKI semuanya di acara serah terima jabatan dan pelantikan pengurus HKI untuk periode 2024 sampai dengan 2028. Perkenalkan, nama saya adalah Dimas. Kebetulan saya juga termasuk pengurus di bagian bidang pendidikan dan pelatihan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu rekan-rekan konsultan HAKI yang kami hormati, sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan hari ini dapat berkahi dan dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, saya mohon izin untuk memandu, dan bagi yang non-muslim agar dapat menyesuaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami senantiasa mengaturkan puji dan syukur pada hadirat-Mu. Hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu lah kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, yang Malik, yang Mulk, berkat ridho-Mu pada hari ini telah terlaksana acara pelantikan dan sertijab. Oleh karena itu, berilah kami kekuatan kepada kami yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kita semua, keluarga besar pengurus agama. Engkau lah Zat yang Maha Memberi petunjuk. Tunjukkan pada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, yang Zat yang Maha memberi kuasa, berikanlah kepada kami keselamatan, kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, berkailah rezeki yang Kau berikan kepada kami, rahmat dan ampunannya, serta akhirat kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, ya Ghafar, ya Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung. Untuk selanjutnya ini kita mohon untuk sambutan kepada Ketua Panitia yang sudah melaksanakan atau menyiapkan agar acara ini dapat terlaksana dengan baik. Ya, kami persilakan Ibu Maulita Pramulasari untuk ke depan memberikan kata sambutan, sepatah dua katanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Kerjasama Kebudayaan dan Edukasi, Bapak Dr. Andes Desmond, MAS, Profesor Dr. Citra Citawinda, Ibu Kartini Nudin, Bapak Dr. Syed Margono, Ibu Dwi Anita, Dr. Dani, Bapak Gunawan Surya Musito, dan rekan-rekan sekalian. Khususnya syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara serah terima jabatan dan pelantikan pengurus Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia atau yang kita sering sebut dengan AKHKI periode 2024-2028 yang kita laksanakan hari ini dengan penuh ucapan syukur dan juga semangat kebersamaan. Saya juga mengucapkan selamat kepada para pengurus yang telah ditunjuk, pengurus baru untuk periode 2024-2028 yang sudah terpilih. Kiranya tugas yang akan diemban tentunya tidak akan mudah. Namun saya yakin dengan semangat kebersamaan, kerja keras dan komitmen yang tinggi, kita semua bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Dan untuk pada pengurus periode yang lalu 2020-2024, khususnya untuk Bapak Ketua Umum Pak Suyud Margono dan juga Ibu Olga Gunarni Santoso, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi dan juga kerja keras selama ini yang diberikan di pengurusan yang lalu. Semoga serah terima jabatan ini menjadi titik awal untuk kita terus maju dan mengembangkan organisasi kita tercinta ini. Mari itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pembacaan berita acara hasil rapat umum anggota yang akan dibacakan oleh Ibu Nindya Rosela Kalangi. Kami persilakan Ibu Nindya. Kesempatan ini saya akan mencoba membacakan
hasil rapat umum anggota tanggal 19 Desember 2024 kemarin, dan mungkin saya tidak akan membacakan keseluruhannya, tapi keputusan-keputusan apa saja yang telah ditetapkan di dalam rapat umum anggota AKHKI. Terkait dengan keputusan rapat umum anggota AKHKI pada pukul 18.52 dinyatakan oleh Bapak Turman selaku pimpinan rapat bahwa para anggota perkumpulan dengan ini telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut. A. Memberikan persetujuan dan penerimaan laporan pertanggungjawaban pengurus 2020-2024. Dinyatakan laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2020-2024 diterima. B. Menyetujui bahwa terkait agenda perubahan anggaran dasar dan kode etik berdasarkan kesepakatan peserta rapat, agenda terkait perubahan anggaran dasar dan perubahan kode etik disepakati untuk dibahas dan diselesaikan oleh pengurus AKHKI periode 2024 sampai 2028. C. Memutuskan bahwa Ketua Umum AKHKI 2024-2028 terpilih adalah Ibu Dwi Anita Darud Herdani dan dalam rapat telah dilantik sebagai Ketua Umum AKHKI periode 2024-2028 dan telah dilakukan serah terima jabatan dari Bapak Surut Margono selaku Ketua Umum AKHKI 2020 sampai 2024 kepada Ibu Dwi Anita Darud Herdani dengan disaksikan oleh seluruh peserta rapat. D. Menyatakan Ketua Umum terpilih memiliki wewenang untuk melakukan tindakan atas nama perkumpulan sesuai dengan anggaran dasar. Yang terakhir, E. Berkenaan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, seluruh peserta rapat dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Ketua Umum AKHKI 2024-2028 untuk menuangkan keputusan rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan untuk maksud itu menghadap di mana perlu, membuat dan meminta pengesahan, persetujuan dan atau melaporkan dan atau memberitahukan kepada pihak yang berwenang jika diperlukan berkenaan dengan keputusan tersebut di atas kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga guna mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan. Demikian hasil keputusan rapat umum anggota AKHKI yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2024. Kami mohon kesediaan dari Bapak Suyut Margono selaku Ketua Umum periode 2020-2024 untuk memberikan kata sambutan, Pak. Kami persilahkan waktunya, Pak Suyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat siang menjelang sore, Bapak sekalian. Yang terhormat tentunya Pak Direktur Kerjasama dan Edukasi Keintelektual Pak Dr. Desjasmon, Ketua Umum terpilih dan sudah juga dilantik sebetulnya untuk periode 2024-2025 Ibu Dwi Anita Darud Herdani, Ibu Ketua Dewan Penasehat AKHKI Prof. Dr. Sita Citarinda, Pak Gunawan sebagai sesepuh dan juga di sini kembali untuk menemani sebagai Ketua Tim Ahli, dan juga tamu undangan Bu Kartini Nudin, Ketua Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia. Buat teman-teman yang nggak tahu PRCI, kalau yang rame-rame kemarin itu terkait dengan RMK, ini RMK bidang literasi, seperti itu. Kalau ada CAISEK untuk musik, ini ada IFRU untuk karya literatur.
nanti juga bisa kolaborasi dengan PRCI. Saya juga magang di PRCI. Udah berapa lama Bu magang saya? Diajak Gusita untuk magang di situ. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya saya juga termasuk punya kepentingan juga adanya pelantikan dan sertijab ini. Ini aku nggak kelar-kelar ini urusannya gitu ya, kalau belum diserahkan gitu ya. Kalau kemarin hanya diserahkan urusan ketua umum, tapi rombongan di belakang saya ini juga harus menyerahkan kepada rombongannya Bu Dwi Anita. Dan sekali lagi alhamdulillah bisa terlaksana hari ini dan juga sudah memenuhi dalam waktu 1 bulan sesuai dengan anggaran dasar. Cepat-cepat itu ketua untuk men-set up. Padahal pun sebetulnya nggak apa-apa Bu Dwi sampai benar-benar fix, mundur-mundur sedikit juga nggak apa-apa. Tapi taat azas supaya terbentuk kepengurusan. Baik, kalau terkait dengan organisasi kita, KKI, sebetulnya nanti pun berjalan dengan waktu bahwa tidak untuk konsultan KI saja. Kita juga bagian dari pelayanan publik. Tidak jarang saya diminta bahkan oleh KPK untuk menjelaskan profesi atau kondisi konsultan KI terkait dengan pelayanan publik itu. Dan pernah juga dipanggil oleh Ombudsman untuk menjelaskan. Selanjutnya bahwa adanya organisasi, apalagi sudah badan hukum menyesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 121 itu dengan kegiatan. Setidak-tidaknya ada World IP Day, ada Hari Konsultan KI Indonesia. Saya menyebutnya dengan Septemberan karena itu kalau diadakannya nanti bulan Agustus atau bulan Oktober berarti udah lewat ulang tahunnya itu ya, setidaknya di September. Karena itu in the middle of September. Kebetulan nanti saya juga akan menyerahkan, sebenarnya diserahkan oleh Bu Sita juga waktu itu. Jadi dokumen asli deklarasi itu masih ada. Jadi nanti diserahkan juga. Kalau perlu disimpan sampai nanti selamanya ya. Itu dijaga betul dokumen deklarasi itu. Perubahan akta bisa berubah terus, tapi deklarasi hanya sekali September 2006. Nah, karena memang ini berjalan 4 tahun, di 3 tahun terakhir itu kita mencoba dengan tematik program. Silakan saja. Jadi kalau misalnya tiap tahun itu diawali setiap awal tahun itu dengan rapat koordinasi sebetulnya, dengan mengundang para stakeholder ataupun mitra yang kita kerjasama dengan tematik. Terakhir itu kita pakai tematik itu solidaritas gitu ya. Terserah nanti tematiknya untuk tahun 2025 apa, 2026 apa, 2027 apa gitu. Itu akan menjadi stimulan bagi pengurus untuk bekerja. Lantas keberadaan mengenai memang di periode 2020 sampai 2024 adanya koordinator wilayah. Itu inisiasi saja supaya karena memang sejatinya supaya terurus yang ada di daerah. Karena sudah juga, terima kasih, ternyata selanjutnya juga dikembangkan dengan berbasis pada teritorial. Kalau kemarin berbasisnya pada orang, sementara Jakarta masih kepada pengurus Konsultan KI yang lama. Terserah namanya nanti apa. Kalau di anggaran dasar itu kita memungkinkan adanya komisariat, memungkinkan ada cabang, ya, mungkin ada perwakilan. Teman-teman Bapak sekalian, kehadiran Pak Direktur kerjasama ini karena kita itu sudah jadi bagian dari sistem keintelektual, organisasi profesi konsultan KI. Secara organisasi, ya nanti kita juga menunggu sambil juga nanti
diharap nanti juga ada sistemnya. Itu kewajiban berdasarkan PP itu 6 bulan sekali. Jadi ada kegiatannya apa, ya. Lalu apa, termasuk kondisi keuangannya juga. Ya diharapkan dengan nanti makin juga ada sistem seperti itu, bukan revenue-nya, jadi ada pemasukan buat organisasi untuk menjalankan kegiatan. Ya kemarin kita mungkin berusaha untuk maksimal dari kegiatan-kegiatan itu diusahakan tidak menggerus duit anggota, karena begitu karena uang membership fee itu juga cukup terbatas ya, tapi diharapkan itu sebagai pemantik saja untuk kegiatan-kegiatan dari KKK. Terakhir teman-teman sekalian, ibu bapak yang saya atau teman-teman konsultan KAI yang nanti dilantik, yang saya banggakan juga beberapa juga dari pengurus yang kemarin, bahwa personalia itu memang tidak saja sekedar kelengkapan organisasi. Saya harus katakan sekarang kepada ketua umum bahwa di review juga nggak apa-apa, Bu. Kemarin kita mengadakan review 2 tahun, tapi ya monggo aja ya, nanti bagaimana prosesnya. Kita sebagai organisasi, tapi juga sudah berbadan hukum. Sayang kalau ini kita juga tidak kembangkan. Banyak potensi-potensi dari profesi kita, dan juga banyak juga sebarannya juga yang ini bisa mengembangkan KKKI ke depan. Secara simbolik sebetulnya ada, nanti kita sudah punya aset ya. Asetnya tak berwujud, asetnya haki yang terdaftar untuk merek di 6 kelas. Yang lain-lain itu barang bergerak yang mungkin bisa musnah ya. Pertahankan itu teman-teman sekalian. Sekali lagi selamat untuk nanti pelantikan, dan sukses selalu dan jaya selalu AKKI periode 2004-2028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Kerjasama, Bapak Dr. Yasmon MLS yang telah berkenan hadir siang hari ini. Juga tamu undangan Ibu Kartini Nurdin sebagai Ketua PRCI. Kemudian juga dari Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat, dalam hal ini diwakili oleh Ketua yaitu Ibu Profesor Cita Sitrawinda. Kemudian juga perwakilan dari pimpinan pengurus AKHKI periode 2020-2024, Mas Dr. Suyuk Margono beserta Mbak Olga Santoso. Terima kasih. Terima kasih juga untuk rekan-rekan pengurus AKHKI periode 2024-2028 yang telah hadir siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan mengumpulkan kita di siang hari ini untuk nanti menyelenggarakan kegiatan setijab dan pelantikan pengurus AKHKI periode 2024-2028. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada HHP Firm yang telah memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa menggunakan ruang yang bagus ini. Mudah-mudahan bisa juga diterima oleh teman-teman sekalian. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada tentunya para pengurus AKHKI 2024-2028 yang telah berkomitmen untuk menjadi pengurus, dan tentunya menjadi pengurus ini bukan hanya sekedar supaya namanya ada di dalam website atau namanya ada di dalam profilnya AKHKI, tetapi ini benar-benar adalah komitmen untuk memberikan atau meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran semata-mata hanya untuk kebaikan AKHKI dan juga untuk kepentingan anggota-anggota AKHKI. Kemudian pengurus-pengurus AKHKI ini Pak Yasmon yang sudah dipilih, ada yang
melalui bukan interview lah istilahnya, mungkin diskusi, karena terus terang kami sebagai Ketua Umum tidak begitu mengenal yang angkatan-angkatan baru, sehingga kemarin setelah terpilih kami membuka Google Form bagi anggota atau konsultan KI yang ingin menjadi pengurus. Akhirnya kita memberikan Google Form, banyak yang mengisi, dan kemudian kita sudah melakukan proses verifikasi, kemudian seleksi dan sebagainya, dan akhirnya terpilih. Jadi pengurus-pengurus yang saat ini ada, insya Allah adalah merupakan konsultan-konsultan KI yang terbaik, baik dari segi kompetensi, dari segi reputasi, dan juga profesionalisme. Sehingga saya mengatakan berkali-kali bahwa pengurus AKHKI adalah wajah AKHKI. Jadi nanti bagaimana kelakuan kita, bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita terkait dengan pelindungan kekayaan intelektual di Indonesia, itu adalah merupakan wajah dari AKHKI. Jadi mohon agar nama AKHKI tetap dijaga dengan baik. Nah, kemudian juga kita sebagai pengurus ini kita harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang semata-mata hanya untuk kepentingan anggota, semata-mata hanya untuk kepentingan AKHKI, dan ini adalah untuk menjadikan AKHKI menjadi semakin baik. Nah, kita juga mohon diingat bahwa moto kita atau visi misi itu adalah kompeten, setara, dan mendunia, sehingga inilah yang akan kita jadikan acuan pada saat nanti kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pengurus, dan mudah-mudahan kita tetap di relnya. Ke depan akan banyak tugas yang mungkin tidak ringan, tetapi juga saya yakin bahwa dengan kompaknya kita, mudah-mudahan apapun yang di depan nanti kita akan bisa lewati bersama, dan kita akan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang baik untuk seluruh anggota AKHKI. Demikian, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Uli mungkin. Sekaligus saja saya serahkan dokumen-dokumen asli, mulai dari deklarasi, akte-akte asli, sebagaimana melanjutkan yang sebelumnya. Mohon ini juga untuk dijaga betul dokumen-dokumen asli ini, dan untuk termasuk semua dokumen asli dari mulai NPWP, tanda pendaftaran, dan juga kopi rekening bank kumpulan. Keputusan ini panjang, mohon supaya nggak ngantuk ya bacanya surat ini, SK ini. Ini harus dibacakan full ya biar sah ya. Baik, saya bacakan surat keputusan nomor 1/Ketum AKHKI /1/2025 tentang
struktur kepengurusan Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia AKHKI periode 2024-2028. Ketua Umum terpilih garing formatur tunggal menimbang 1. Bahwa masa kepengurusan Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual AKHKI periode 2020-2024 telah berakhir pada 19 Desember 2024. 2. Bahwa berdasarkan pemungutan suara anggota yang dilakukan pada rapat umum anggota AKHKI tanggal 19 Desember 2024, Dwi Anita Daru Herdani SH LLM dengan nomor konsultan 0065/2006 memperoleh suara terbanyak dan menjadi Ketua Umum AKHKI terpilih periode tahun 2024-2028. 3. Bahwa Ketua Umum AKHKI terpilih sebagai formatur tunggal membentuk struktur kepengurusan periode tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Umum garing formatur terpilih. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar AKHKI tentang susunan pengurus, Ketua Umum AKHKI terpilih sebagai formatur tunggal membentuk dan mengangkat struktur kepengurusan periode tahun 2024-2028 dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan terhitung sejak RUA. Mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AKHKI. 2. Kode etik profesi AKHKI. 3. Berita acara rapat umum anggota AKHKI yang telah diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2024. 4. Rapat-rapat yang dilaksanakan Ketua Umum terpilih sebagai formatur tunggal berupa dengar pendapat dengan para anggota AKHKI. Memutuskan menetapkan pertama, struktur kepengurusan periode tahun 2024-2028 AKHKI dengan susunan Dewan Pembina dan Penasehat, Dewan Pengurus, ahli internal dan komisariat lengkap sebagaimana terlampir. Kedua, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, serta apabila terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2025 oleh Ketua Umum terpilih garing formatur tunggal Dwi Anita Daru Herdani SH LLM. Saya bacakan kemudian lampiran keputusan tersebut. Lampiran keputusan nomor 1 garing Ketum K garing AKHKI garing 1 garing 2025 tentang struktur kepengurusan Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual AKHKI periode 2024-2028. Ketua Umum Dwi Anita Daru Herdani SH LLM. Wakil Ketua Umum Gunawan Bagaskoro SPSH. Sekretaris Jenderal Maulita Pramulasari SPD SHMH. Wakil Sekretaris Jenderal 1 Rohmali Zultan SHMH. Oh belum. Wakil Sekretaris Jenderal 2 Juanita Sari Winaga SPD SHMM. Bendara Umum Hidia Rosela Kalahi SH. Wakil Bendahara Leli Kurniawati SE. Dewan Pembina dan Penasehat. Ketua Profesor Dr. Citrawinda Nurhadi SHMIP. Anggota Dr. Turman M. Panggabean SHMH. Dr. Suyut Margono SHMHum F. Siap. R. Rizky A. Adiwilaga SH. Dr. Justisiari Perdana Kusuma SHMH. Kemudian ahli internal AKHKI. Koordinator Gunawan Suryo Murcitro SHMH. Anggota Insinyur Migni Mirya Sandra SH MSC MIP.
Juliana Sari Debi Manurung SH, Marulam J Hutahuruk SH, Rio Hanggoro P SH MH MKN CPCD, Marcelius Kahasiahaan SH, E Elsa Jogo SH M Siar, Ari Juliano Gema SH. Bidang keanggotaan, Koordinator Martina Tambunan SHMH, Anggota R. Agung Rubian N SHM Hum, Valeri AG Soekarno SH, Stefani Indah Molina SHMH. Bidang pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, Koordinator Nalendra Wibowo SH, Anggota M. Arif Rohman SSSH, Lukman Hakim Basir SH LLM, Albertus Agung Dimas Prayuda PSH, Dr. Sahat Maru Litua Sidabuke SH LLM. Bidang kerjasama antar lembaga dan hubungan luar negeri, Koordinator Aulia Iqbal Maulana SH LLM, Anggota R. Nugraha Bratakusuma SN SH, Rizky Adriansyah Muhammad SH, Arisaka W. Tangkudung SH. Untuk bidang advokasi dan bantuan hukum, Koordinator Fortuna Alfariza SH, anggotanya Evi Katarina SH M. Hum, Yovianko SP Siregar SH, Krismawan Hadi Winata SH MKN. Untuk selanjutnya bidang media sosial dan humas, Koordinator Dr. Ferdinand Lisadi MA MH, Anggota M. Digi Ramada Putra SH, Anis Gunadi BSC MM SH MKN, dan Winu Rizka SH MH. Selanjutnya bidang teknologi informasi, Koordinator Kelvin Wibawa SH, Anggota Claudio Tadeus Sitorus B Eng SH MSC. Bidang event dan pendanaan, Koordinator Badiah Sutianti SHMH, Anggota Indira Aisyah SE, Awang Bilal Septifan S Farm, Evelyn Irmea Sinisuka SH, Almaida Askandar SH. Komisariat Daerah Khusus Jakarta, Hendra Wijaya SH MKN, Ardiasa Suratman SH. Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Hendra Prasetya MSI, Feni Felicia SSN. Untuk daerah Jawa Barat, Banten dan Sumatera, Pamela Yulianto SHM Lo, Agustia Krisanti SHMH. Untuk daerah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Dr. Doni Budiono ST SE AK SHMH. Kemudian Dr. Abdul Atsar SHMH. Demikian surat keputusan sudah selesai saya bacakan. Selamat atas terpilihnya pengurus AKKI untuk periode 2024-2028. Semoga kita dapat bekerja dengan baik dan melaksanakan tugas dengan amanah. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu untuk itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia, Ibu Dwi Anita Darul Hardani SH LM, beserta seluruh jajaran tentu saja. Yang saya hormati Dewan Pengawas, Dewan Pembina AKHKI. Dalam kesempatan ini ada Ibu Prof. Cita Winda, kemudian Pak Gunawan. Yang saya hormati Ibu Kartini Nurdin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Jenderal, Bapak Rajilu, karena seyogianya beliau juga kita jadwalkan untuk hadir di kegiatan ini. Tapi karena pada saat yang bersamaan juga ada agenda di kementerian yang perlu beliau hadiri, jadi beliau menugaskan ke saya untuk hadir dalam kegiatan yang sangat penting ini. Kenapa saya sampaikan sangat penting? Karena AKHKI, konsultan KI adalah mitra kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang sangat penting. Tentunya kegiatan yang diselenggarakan oleh AKHKI, apalagi setelah terima kepengurusan baru, ini adalah menjadi sangat penting. Bapak Ibu sekalian, ketika saya memulai karir di Departemen Kehakiman tahun 94 di Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, seperti 31 tahun yang lalu. Waktu itu yang ada hanya konsultan paten, 45 orang ya Bu Cita ya. Hanya 45 orang pada waktu itu. Jadi hanya angkanya, jumlahnya hanya puluhan orang saja. Tapi kemudian seiring dengan perkembangannya di tahun 2026 kemudian dimulailah angkatan baru konsultan kekayaan intelektual, sampai kemudian di tahun terakhir yang paling terakhir 2010, sehingga kurang lebih sekitar berjumlah sekitar 1.100-an, dan yang aktif itu sekitar 1.040-an atau 1.050. Bapak Ibu sekalian, tentunya sekali lagi saya sampaikan, dalam pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di tanah air, peran konsultan kekayaan intelektual, peran AKHKI sangat-sangat penting. Sebagai mitra kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebagai profesi khusus di bidang kekayaan intelektual, artinya Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan konsultan kekayaan intelektual sebagaimana diatur di PP 100 2021, sekarang dengan terbentuknya MTKKI semakin bisa kita lengkapi. Nah, kami pun Bapak Ibu sekalian terus berupaya melengkapi tugas dan kewajiban kami sebagai pembina dari konsultan kekayaan intelektual. Kalau kita lihat Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai organisasi dan tata laksana Kementerian Hukum, maka pembinaan konsultan kekayaan intelektual memang berada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan secara spesifik berada di Direktorat Kerjasama, Pemberdayaan dan Edukasi Kekayaan Intelektual. Itulah sebabnya maka koordinasi antara AKHKI dengan direktorat kami selama ini berjalan dengan baik. Nah, kami pun melakukan evaluasi Bapak Ibu sekalian, ada berbagai masukan yang kita terima dari AKHKI secara kelembagaan ataupun secara perorangan. Misalnya, kami pernah dilaporkan ke Ombudsman, ada laporan kepada ke Ombudsman yang dari
dari masyarakat lah. Saya rasa itu juga salah satu anggota KKI, bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pendidikan ataupun pengembangan kapasitas konsultan KI sebagaimana diamanatkan di PP. Ya, itu yang disampaikan kepada Ombudsman. Kemudian Ombudsman mengkonfirmasi kepada kita. Saya juga tidak tahu seakan-akan bahwa selama ini Dirjen KI tidak pernah melakukan apapun kegiatan pengembangan kapasitas bagi konsultan gitu. Padahal kita banyak sekali mengadakan kegiatan dan mengundang konsultan. Dan memang kita selama ini kalau melibatkan konsultan kita melalui KHKI. Kita melalui KHKI karena kita merasa sudah ada perkumpulannya, maka kalau ada kegiatan yang melibatkan konsultan kita melalui KHKI. Bisa saja yang melapor ke Ombudsman ini adalah konsultan yang belum bergabung kepada KHKI, sehingga tidak pernah terundang lah, gitu. Tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan kita yang memang kita tujukan untuk konsultan. Ya, kita ada training yang kita lakukan untuk konsultan, ada tawaran dari luar negeri juga kita sampaikan melalui KHKI. Kemudian kita ada kegiatan-kegiatan di dalam negeri yang kita juga libatkan konsultan. Ini adalah bentuk kegiatan di mana kita melibatkan konsultan KHKI. Tapi mungkin karena yang bersangkutan belum menjadi anggota, akhirnya merasa, lah saya tuh tidak pernah dibina, tidak pernah ditingkatkan kapasitas saya oleh KHKI. Nah ini mungkin menjadi pembelajaran juga kepada kami di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan yang sangat baik ini dapat saya sampaikan juga bahwa di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kami juga selain dari sudah dimulainya MPKKI, kita juga sebenarnya memiliki program, kita sudah menyusun program yang cukup banyak yang akan melibatkan KHKI. Misalnya melalui program Indonesian API Academy yang dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan edukasi kekayaan intelektual. Kita juga sudah menyusun program-program pelatihan yang akan melibatkan konsultan KI, apakah itu namanya pelatihan lebih lanjut gitu. Tapi memang kondisinya sekarang adalah sebagaimana diketahui bersama itu adanya kegiatan, ada efisiensi dan lain-lain sehingga membatasi gerak dari Dirjen KI untuk melaksanakan kegiatan. Bapak Ibu sekalian, kemarin sebelum pemekaran kementerian, Dirjen KI cukup leluasa untuk gedung kerja gitu ya. Kami di Gedung Sentra Mulia itu memiliki 3 lantai yang bisa kami kelola sendiri. Tapi ketika Kementerian Hukum dan HAM dimekarkan menjadi 4 kementerian, akhirnya Kementerian Dirjen KI yang ada di Gedung Sentra Mulia tergusur. Jadi kami sekarang numpuk di satu gedung, 1.100 orang lebih di satu gedung. Sehingga ada beberapa fasilitas yang mau tidak mau kami tutup. Fasilitas edukasi kekayaan intelektual dalam bentuk ruangan belajar, ruang-ruang training, mau tidak mau kami tutup dan kami isi dulu dengan pegawai untuk bekerja. Karena sekarang kalau dilihat kondisinya bahkan kami menggunakan gudang, menggunakan selasar, menggunakan musola buat pegawai, karena harus ditumpuk seperti itu. Jadi saat ini Bapak sekalian, saya lagi mencoba memujuk Pak Dirjen agar kami dari Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan dan Edukasi bisa menggunakan gedung kami yang di Tangerang. Jadi Bapak dan Ibu yang mungkin generasi awal sangat-sangat familiar dengan kantor kami di Tangerang yang selama 12 tahun terakhir ini kita tinggalkan dan hanya dijadikan ruang dokumentasi. Jadi beberapa waktu yang lalu kami menghadap Pak Menteri, menghadap Pak Sekjen agar kami diizinkan kembali ke Tangerang dan menggunakan gedung di Tangerang, sehingga kami bisa bekerja lebih luas, lebih sehat dan lebih nyaman lagi di Tangerang. Kemudian bisa melengkapi fasilitas Indonesian API Academy-nya. Kemudian mungkin juga ruangan sekretariatan dan ruang sidang MPKKI-nya akan kita pindah ke Tangerang.
Bu Cita tidak usah khawatir, Tangerang itu sekarang sangat-sangat convenient untuk dikunjungi. Itu kalau dulu ibu ke sana hanya mungkin lewat Dan Mogot saja, tapi sekarang tol saya sudah 3 di Tangerang itu. Jadi bahkan dari pintu di JNKI, gedung di JNKI itu ada tol ke bandara ataupun tol Kunciran itu yang hanya jarak gate-nya hanya 5 menit dari kantor kita. Jadi Tangerang dalam 12 tahun terakhir ini semua lumayan maju. Jadi tidak gambarannya HCPM yang dulu Pak Gun ya mudah-mudahan tidak seperti itu lagi. Jadi kalaupun nanti kita akan pindah ke Tangerang dan kita bisa fasilitasi MPKKI di situ. Tadi saya juga ngobrol dengan Mas Suyut, mungkin kita perlu bicarakan bersama. Salah satu keterbatasan yang juga mungkin dihadapi oleh KHKI adalah kalau mau rapat anggota, kegiatan anggota masih mikir mau pakai gedung mana, mau pakai ruangan mana gitu. Karena kan harus sewa dulu, harus dan lain-lain dulu gitu. Nah siapa tahu kalau kita punya fasilitas di Tangerang, kami juga mungkin bisa membantu. Oh rapatnya nanti di gedung kami saja misalnya. Supaya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada forum-forum WIPO, meeting-meeting WIPO yang juga sangat berkaitan dengan tugas Bapak dan Ibu sebagai konsultan kekayaan intelektual, Bapak dan Ibu atau perwakilan AKHKI bisa hadir di situ. Ya tentunya bayar sendiri ya. Tapi tidak masalah soal bayar sendiri, yang penting dapat akreditasi sebagai observer di WIPO. Dan di sana kan ada standing committee berbagai konvensi internasional yang ada. Ada standing committee on copyright and related rights (SCR). Ada standing committee in the law on trademark and design (SCT). Ya, kemudian ada pertemuan working group on PCT dan lain-lainnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau AKHKI bisa mendapatkan status sebagai observer di WIPO, AKHKI juga berkesempatan untuk mendengarkan langsung kebijakan-kebijakan yang dibuat di tingkat internasional gitu. Dan mungkin sebagai dengan status observer juga bisa memberikan pandangan di situ. Jadi dengan demikian kita berharap AKHKI ini juga bos internasional gitu. Harapan kita seperti itu. Dan itu kami coba dorong dari sisi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektualnya. Insyaallah nanti hari Minggu saya juga mau berangkat ke Jenewa dalam rangka menghadiri Intergovernmental Committee on GRTKF gitu. Mungkin ada side event di mana saya bisa bertemu lagi dengan pejabat WIPO untuk memastikan persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh AKHKI sehingga bisa mendapatkan status observer di WIPO. Kita berharap juga AKHKI ini juga punya level yang sejajar dengan asosiasi paten otonomis di Jepang, di Korea dan lain-lain. Nah ini yang salah satu program yang ingin kami dorong Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk dukungan kami kepada AKHKI. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi bahwa di tahun ini kita juga memiliki rencana untuk meneruskan pembahasan RUU Desain Industri, karena RUU ini sudah 25 tahun, Undang-Undang Desain Industri sekarang sudah 25 tahun, sudah saatnya juga kita perlu sesuaikan. RUU-nya sudah di DPR, kemudian juga ada inisiatif dari DPR untuk merubah Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ada 2 RUU yang mudah-mudahan di tahun ini bisa selesaikan. Kemudian juga ada usulan dari internal di JNKI agar undang-undang merek juga kemudian diperbaiki lagi atau disempurnakan lagi. Mungkin salah satunya memisahkan antara merek dengan indikasi geografis, dan ada mungkin pertimbangan-pertimbangan lain yang sekarang kita lakukan analisa dan evaluasinya. Kita lakukan kajian apakah sudah saatnya undang-undang merek indikasi geografis ini juga perlu kita perbaiki dalam waktu dekat. Ini adalah beberapa kebijakan kita Bapak Ibu sekalian yang sedang kita lakukan sekarang.
Dan tentunya sekali lagi kita sangat mengharapkan dukungan dari AKHKI. Saya sebagai mitra direktorat kami, sebagai mitra kerja Bu Dwi nanti akan senantiasa melibatkan AKHKI dalam berbagai kegiatan kita. Di tahun ini karena ada kebijakan oleh pemerintah bahwa tidak ada kegiatan yang sifatnya perayaan ulang tahun dan lain-lain, maka mungkin World IPD tidak akan besar seperti biasa. Ini akan kita ada kegiatan biasa saja. Tapi kemudian kita juga di tahun ini akan meluncurkan sebuah kegiatan yang kita sejauh ini tajuk sementaranya adalah Indonesian Intellectual Property Expo. Jadi ini kegiatan besar yang akan kita selenggarakan dan kita berharap ini menjadi event tahunan. Kalau di Singapura mereka memiliki Global IP Week, di Korea mereka memiliki Korean IP Expo, maka kita juga mulai tahun ini akan membuat Indonesian Intellectual Property Expo. Ini kegiatan besar yang akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan tujuan bagaimana kita bisa mengekspos potensi kekayaan intelektual di tanah air. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu sekalian insya Allah nanti akan kita laksanakan di bulan Juni 11 sampai 14 dan tentunya kami akan mengundang KHKI juga untuk terlibat mendukung kegiatan ini. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pameran yang akan melibatkan seluruh bidang KI. Kemudian kantor-kantor KI di tingkat ASEAN akan kita undang berpartisipasi. Kemudian kantor-kantor KI internasional lainnya yang mempunyai bilateral agreement dengan Indonesia. Kemudian ada side event dalam bentuk workshop, dalam bentuk talk show. Kemudian kita juga merancang ada apa yang kita sebut dengan business matching. Ada lagi istilah yang kemarin disampaikan oleh kawan kita, lelang kekayaan intelektual gitu. Ini kegiatan-kegiatan sekarang kita matangkan untuk bisa kita selenggarakan di bulan Juni nanti. Maksud dari kami adalah agar nanti ada event tahunan yang besar di Indonesia yang terselenggara secara rutin. Setiap tahun bulan Juni atau bulan Mei ada kegiatan kita. Tempatnya sama gitu. Jadi sama seperti Inakra, seperti PRJ gitu. Orang sudah tahu bulan Juni apa kegiatan di Jakarta, PRJ. Nah kita juga berharap bulan Mei apa kegiatan di Indonesia, salah satunya IPX. Jadi inilah yang akan kita rancang Bapak Ibu sekalian. Dengan segala keterbatasan anggaran yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, kita mencoba menyiapkan kegiatan ini. Sebagai informasi memang kami tidak banyak bisa menjanjikan kegiatan yang banyak di tahun ini Bapak Ibu sekalian. Anggaran kami di tahun 2024 ini, 2025 ini yang kami rancang sebelumnya 560 miliar, dipotong oleh pemerintah 87%. Jadi potongannya bukan 5% Pak, potongnya 87%. Sehingga yang tinggal hanya sekitar 150 miliar yang cukup hanya untuk gaji pegawai yang 1.100-an ditambah dengan kebutuhan mendasar, bayar listrik, bayar dan lain-lain. Nah, tapi kita coba untuk survive. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami tentu saja ingin menyampaikan kembali dukungan kami kepada KHKI, Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia. Komitmen kami kepada KHKI untuk terus memberikan dukungan, untuk terus berkolaborasi. Dan kami tentu saja juga sekali lagi mengucapkan selamat kepada Ibu Dwi Anita Heru Hardani beserta seluruh jajaran kepengurusan yang sudah diberikan mandat dan kepercayaan oleh seluruh anggota untuk menggawangi KHKI 4 tahun ke depan. Selama bekerja Ibu Dwi beserta rekan-rekan sekalian, insya Allah saya yakin KHKI ini akan semakin besar dan mudah-mudahan upaya kita untuk membawa KHKI ini ke level yang lebih tinggi lagi bisa kita wujudkan.
Itu saja Bapak sekalian, saya mohon maaf atas sambutan yang pendek ini, dan karena kami harus balik lagi ke kantor Pak. Walaupun anggarannya dipotong, tapi rapatnya semakin sering gitu. Karena mungkin tidak boleh kemana-mana, kerjanya lebih banyak rapat di kantor sekarang. Jadi karena sudah dipanggil lagi untuk kembali ke kantor, saya mohon maaf tidak bisa hadir kegiatan ini sampai selesai. Bu Li, kawan-kawan sekalian, mohon maaf bila hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara, di acara serah terima jabatan pengurus KKKI 2024 sampai dengan 2024, terus selanjutnya kita bisa menikmati beramah-tamah dan juga menikmati snack dan minuman yang ada di ruang sebelah. Terima kasih semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.